Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas biologi A semester 5 yang beranggotakan Winda Ayunda, kemudian saya Yulina Efrianti dan Siti Juroh. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai siklus hormonal. Pembahasan kali ini meliputi yang pertama, hormon reproduksi pada pria yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian yang kedua, hormon reproduksi pada wanita yang akan dijelaskan oleh Siti Juroh. Yang ketiga ada proses ovulasi dan menstruasi yang akan dijelaskan oleh Winda Ayunda. Dan poin keempat atau pembahasan keempat mengenai menopause dan andropause yang akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya, langsung saja yang pertama, hormon reproduksi pada pria. Apa saja sih hormon reproduksi pada pria itu? Yang pertama ada follicle stimulating hormone atau FSH. Hormon ini diproduksi di kelenjar pituitari, kemudian berperan dalam perkembangan seksual seseorang dan berfungsi untuk mengendalikan produksi sperma dan organ kelamin. Yang kedua ada luteinizing hormone atau LH. LH ini diproduksi di kelenjar pituitari juga, sama seperti FSH. Kemudian LH ini berkorelasi dan saling melengkapi dengan hormon FSH, jadi tidak terpisahkan. Yang selanjutnya, saat hormon ini dilepaskan ke dalam darah, maka akan terjadi produksi dan pelepasan hormon testosteron sebagai hormon utama pada pria. Selanjutnya yang ketiga ada hormon testosteron. Kadar hormon testosteron lebih tinggi daripada kadar testosteron pada pria itu lebih tinggi dibandingkan kadar testosteron pada wanita. Selama masa pubertas terjadi peningkatan hormon testosteron dan menurun setelah memasuki usia 30 tahun. Fungsi dari hormon testosteron ini adalah mengendalikan gairah seksual, kemudian produksi sperma, kepadatan tulang dan massa otot, sehingga mempengaruhi perubahan fisik dan emosional pria. Yang keempat ada hormon estrogen. Hormon estrogen ini berfungsi atau berperan untuk mengontrol kesehatan sperma. Jika kadarnya terlalu tinggi, maka dapat terjadi penurunan kualitas sperma dan bisa menyebabkan disfungsi ereksi atau impotensi. Selanjutnya ada hormon luteinasi atau ICSH. Hormon ini diproduksi di kelenjar pituitari atau hipofisis bagian anterior. Hormon ICSH ini dapat memicu produksi testosteron sel interstitial testis, sekaligus akan menstimulasi sel Leydig ketika proses berlangsung. Setelah testosteron terbentuk, hormon ini akan mendorong testosteron agar terlepas dari testis. Nah, yang terakhir atau yang keenam ada hormon inhibin. Hormon ini diproduksi di sel Sertoli dalam testis. Kemudian hormon inhibin ini dapat menjaga kesehatan sekaligus menjaga kematangan sperma. Pelepasan hormon dilakukan oleh testis pada saat sperma meningkat tinggi. Kemudian hormon ini juga mengatur produksi sperma sekaligus menjaga konsentrat hormon pada pria agar tetap konstan. Baik, materi selanjutnya adalah materi mengenai hormon reproduksi pada wanita yang akan disampaikan oleh saya lagi, yaitu Yulina Efrianti. Setiap hormon pada wanita memiliki peranan yang penting terhadap kesehatan, termasuk menentukan bentuk tubuh pada wanita. Adapun hormon-hormon reproduksi yang ada pada wanita, yang pertama ada progesteron. Progesteron ini berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Pada saat wanita mengalami ovulasi atau dalam masa subur atau sedang dalam masa subur, hormon progesteron ini akan membantu mempersiapkan lapisan dalam rahim atau endometrium untuk menerima sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Sedangkan pada saat kehamilan, kadar hormon progesteron dalam tubuh ini tetaplah tinggi. Hal ini
dikarenakan untuk mencegah tubuh menghasilkan sel telur baru dan mempersiapkan tubuh untuk memproduksi ASI. Apabila tidak terjadi pembuahan, kadar progesteron dalam tubuh akan turun dan memicu menstruasi. Yang kedua ada hormon estrogen. Hormon ini diproduksi oleh ovarium yang berfungsi untuk membantu perkembangan dan perubahan tubuh saat pubertas, termasuk perkembangan fungsi organ seksual serta memastikan proses ovulasi dan siklus bulanan atau siklus menstruasi. Ketika hamil atau dalam kondisi hamil, hormon estrogen ini berfungsi untuk perkembangan plasenta, kemudian perkembangan jaringan payudara dan juga janin. Selain itu, hormon estrogen ini berkontribusi atau berperan pada tulang yang kuat dan mempengaruhi jantung, otak, dan kerja otot dalam tubuh. Penurunan produksi estrogen ini dapat menimbulkan berbagai gangguan seperti menstruasi yang tidak teratur, kemudian vagina yang kering, suasana hati tidak menentu atau moody, menopause, dan osteoporosis pada wanita yang telah lanjut usia. Selanjutnya ada hormon testosteron. Hormon ini juga ada pada laki-laki, namun kadarnya jika pada perempuan itu tidak sebanyak pada laki-laki. Namun, hormon ini tetap memiliki fungsi yang penting bagi kesehatan wanita, yaitu berperan dalam mengatur libido atau gairah seksual dan menjaga kesehatan vagina, payudara, dan suburan. Yang keempat ada luteinizing hormone atau LH. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis pada otak. LH ini berfungsi untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi, serta berperan dalam masa pubertas. Umumnya kadar hormon LH pada wanita akan meningkat saat menstruasi, dan setelah menopause, kadar LH yang terlalu tinggi pada tubuh wanita ini dapat mengakibatkan masalah reproduksi. Yang kelima ada follicle stimulating hormone atau FSH. FSH ini diproduksi di kelenjar hipofisis. FSH juga membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Kadar hormon FSH yang rendah itu menandakan bahwa wanita tersebut tidak mengalami ovulasi, atau bisa juga ada gangguan pada kelenjar hipofisis, atau bisa juga dikarenakan sedang hamil. Hormon FSH yang tinggi dapat menandakan wanita tersebut telah memasuki masa menopause, atau bisa juga adanya tumor pada kelenjar hipofisis, atau bisa juga gejala dari sindrom Turner. Yang keenam ada hormon oksitosin. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis. Hormon oksitosin ini akan meningkat saat kehamilan, khususnya saat menjelang persalinan. Ketika kadar hormon meningkat, maka rahim akan terangsang untuk berkontraksi dan mempersiapkan proses persalinan. Setelah melahirkan, oksitosin ini akan merangsang kelenjar payudara untuk menghasilkan ASI, sehingga saat bayi keluar atau bayi telah lahir, sang ibu sudah bisa mengeluarkan air susu untuk anaknya. Baik, sekian pemaparan saya mengenai hormon reproduksi pada wanita. Selanjutnya akan berlanjut ke presenter selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Winda Ayunda dari kelas Biologi A semester 5. Di sini saya ingin menyampaikan materi yang ketiga, yaitu tentang ovulasi dan menstruasi. Apa sih ovulasi itu dan bagaimana sih menstruasi itu? Ovulasi merupakan proses pelepasan sel telur dari indung telur menuju sel rahim melalui saluran tuba fallopi.
Nah, fase ovulasi ini merupakan fase di mana masa subur bagi seorang wanita. Nah, bagaimana cara untuk menentukan masa subur seorang wanita? Teman-teman bisa melakukan penandaan-penandaan melalui kalender-kalender. Nah, kemudian atau bisa ditentukan dengan cara mengetahui tanda-tanda tertentu akan terjadinya ovulasi. Biasanya kalau akan terjadinya ovulasi itu setelah datangnya haid. Setelah haid selesai, baru masa ovulasi itu akan terjadi seperti itu. Kemudian sel telur yang telah dilepaskan oleh indung telur atau ovarium yang menuju rahim melalui saluran tuba Fallopi itu nanti akan menjadi sebuah janin apabila saat itu terjadi pembuahan oleh sel sperma. Nah, pada ovulasi ini berlangsung dalam 4 fase. Yang pertama, itu adalah fase menstruasi. Ovulasi juga bisa disebut sebagai fase menstruasi, salah satu siklus menstruasi. Nah, siklus menstruasi seorang wanita ini terdiri dari 4 fase. Yang pertama ada fase menstruasi, fase folikuler, fase ovulasi, dan fase latal. Nah, dari keempat ini akan berlangsung secara berurutan setiap bulannya. Nah, yang pertama, fase menstruasi. Fase menstruasi merupakan proses peluruhan dinding rahim atau endometrium ketika tidak terjadinya pembuahan yang nanti akan dihasilkan berupa darah haid. Nah, sebab ketika munculnya darah haid ini terjadi sebab tidak adanya proses pembuahan dari sel sperma. Maka akan dihasilkannya darah haid yang setiap bulannya seorang wanita akan mengalaminya. Kemudian fase yang kedua yaitu adalah fase folikuler. Fase folikuler ini adalah fase di mana proses pematangan sel telur di indung telur atau ovarium. Nah, untuk pematangan sel telur di indung telur ini membutuhkan hormon. Hormon apa sih? Yaitu hormon LH yang atas perintah dari otak kita, seperti itu. Kemudian setelah fase folikuler, pematangan sel telur akan dilepaskan oleh indung telur menuju saluran rahim melalui saluran tuba Fallopi. Nah, menuju saluran rahim ini, sel telur ini sedang menunggu adanya pembuahan dari sel sperma. Nah, ketika pada saat tidak adanya sel sperma, maka sel telur ini yang ada di dinding rahim ini akan meluruh, yaitu berupa darah haid. Nah, setelah itu ada proses atau fase latel. Fase latel ini adalah waktu bagi organ-organ untuk bersiap menghadapi kehamilan, seperti itu. Apabila sel telur ini mengalami pembuahan dari sel sperma, seperti itu. Nah, apabila kehamilan terjadi, maka fase menstruasi akan berhenti. Sedangkan apabila kehamilan tidak terjadi, maka fase menstruasi akan kembali terjadi dirasakan oleh wanita. Dan siklus ini akan terus-menerus hingga wanita mengalami menopause, seperti itu. Terima kasih. Baik, kembali lagi bersama saya Yulina Afrianti. Kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang keempat mengenai menopause dan andropause. Apa sih menopause dan andropause itu, dan terjadi pada siapa saja kah menopause dan andropause ini? Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai menopause dulu. Menopause merupakan fase terakhir di mana pendarahan haid seorang wanita itu berhenti. Jadi wanita itu tidak mengalami haid lagi. Menopause ini terjadi pada perempuan yang memasuki usia kurang lebih 50 tahun. Selama masa transisi atau sekitar 44 sampai 50 tahun,
produksi hormon seks seperti estrogen dan progesteron pada wanita menjadi berkurang. Kemudian fase ini merupakan fase pada wanita yang ditandai sebagai akhir dari usia reproduktifnya. Jadi wanita ini setelah memasuki masa menopause, maka dia tidak bisa hamil lagi. Kemudian menopause ini terjadi saat ovulasi berakhir dan produksi hormon menurun selama waktu yang relatif singkat. Adapun gejala-gejala pada menopause pada wanita yang mengalami menopause, yang pertama, siklus menstruasi yang berubah menjadi tidak normal. Siklus ini lama-lama akan berujung pada berhentinya menstruasi secara total. Yang kedua, ada hot flash atau panas tubuh yang berlebihan. Kondisi ini ditandai dengan berubahnya warna kulit pada leher dan wajah. Kemudian muncul ruam kulit pada dada, punggung, dan lengan. Dan insomnia atau tidak bisa tidur. Dan ada juga suasana hati yang tidak menentu atau menjadi sensitif. Selain itu, gejala-gejala yang mungkin timbul ada terjadi perubahan bentuk tubuh seperti massa otot yang berkurang, kemudian kulit menjadi tipis dan kering, sendi dan otot yang mudah pegal dan terkadang kaku, kemudian sakit kepala dan jantung terasa berdebar. Selain itu, gejala selanjutnya ada penurunan gairah seks. Biasanya hal ini terjadi karena vagina menjadi lebih kering sehingga tidak nyaman saat berhubungan intim. Selanjutnya ada penyebab dari menopause. Di antaranya, tentunya gejala-gejala yang telah saya sebutkan tadi tidak semua wanita mengalami gejala itu saat mengalami menopause. Ada beberapa wanita yang hanya mengalami beberapa gejala-gejala yang telah saya sebutkan tadi, namun ada juga yang tidak mengalaminya sama sekali. Itu tergantung pada setiap orang. Jadi setiap orang itu berbeda-beda. Lanjut ke penyebab menopause. Yang pertama, perubahan hormon seks secara alami. Jadi terjadi secara alami dan emang seperti itu adanya. Saat pertambahan usia, terutama di akhir usia 30 tahunan, indung telur mulai menghasilkan lebih sedikit hormon estrogen dan progesteron yang mengatur siklus atau fase menstruasi. Yang kedua, ada histerektomi total atau pengangkatan rahim. Karena rahimnya diangkat, maka dia tidak mengalami menstruasi lagi. Yang ketiga, ada pengobatan kanker. Pada pengobatan kanker ada radiasi, dan radiasi itu bisa memengaruhi proses menstruasi dan bisa menyebabkan menopause. Ada juga primary ovarian insufficiency atau indung telur tidak dapat menghasilkan hormon reproduksi yang normal akibat faktor genetik atau penyakit autoimun. Selanjutnya ada penyebab lain, misalnya merokok, karena nikotin dalam rokok dapat mempengaruhi metabolisme estrogen sebagai hormon yang salah satu tugasnya itu mengatur siklus haid. Kadar estrogen harus cukup dalam tubuh. Gangguan pada metabolisme akan menyebabkan haid tidak teratur dan lebih cepat mengalami menopause. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai andropause. Andropause ini merupakan suatu keadaan di mana testis dari seorang laki-laki yang sudah berusia atau berusia lanjut itu hanya sedikit memproduksi sperma dan hormon testosteron, tidak seperti dulu saat masih muda. Nah, andropause ini merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan kondisi pria di atas usia pertengahan yang mempunyai kumpulan gejala, tanda, dan keluhan yang mirip dengan menopause yang terjadi pada wanita. Nah, produksi air mani dan sperma pada pria yang mengalami andropause itu masih berlangsung sampai usia lanjut, namun mengalami penurunan. Kadar testosteron dapat menurun secara perlahan sekitar 5% pada pria yang berusia 60-an dan mengalami suatu keadaan yang dinamakan andropause ini. Andropause sepertinya bukan istilah yang tepat atau kurang tepat karena tidak ada sesuatu yang berhenti pada pria, baik dalam produksi hormon ataupun spermanya.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dari andropause ini, yang pertama ada obesitas. Pada saat terjadi obesitas, terjadi penumpukan lemak yang ditandai dengan IMT yang berlebihan, sehingga dapat meningkatkan aromatisasi. Apa sih aromatisasi itu? Yaitu perubahan testosteron menjadi estrogen. Aromatisasi ini dominan di jaringan perifer daripada di testis. Dengan adanya pertambahan usia telah mengakibatkan penurunan testosteron akibat penurunan fungsi testis itu sendiri. Apabila kejadian ini diikuti dengan obesitas, maka hormon testosteron akan semakin turun secara drastis karena penurunannya itu diperberat dengan penurunan testosteron akibat aromatisasi yang terjadi di jaringan lemak atau perifer, sehingga manifestasi gejala penurunan testosteron akan muncul lebih awal. Faktor lain ada juga karena kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok ini bisa menjadi penyebab dari andropause atau impotensi. Andropause ataupun impotensi karena nikotin dalam rokok yang terserap oleh darah akan menyebabkan penyumbatan pada darah, termasuk penyumbatan pembuluh darah pada penis. Adapun ciri-ciri dan gejala pada seseorang yang telah mengalami andropause, yang pertama adalah kekurangan energi, merasa cepat lelah, kemudian libido yang rendah, yang ketiga impotensi atau disfungsi ereksi, yang keempat ada berkeringat terlalu banyak pada malam hari, kemudian yang kelima ada depresi, merasa sensitif, kemudian insomnia, kemudian daya ingat yang lemah atau berkurang. Dan itu bisa juga ciri-cirinya bertambahnya atau berkurangnya berat badan dan denyut jantung tidak normal. Sekali lagi, ciri-ciri atau gejala yang telah saya paparkan atau sebutkan tadi, tidak semua orang mengalami gejala-gejala tersebut. Ada yang hanya mengalami beberapa poin saja ataupun tidak mengalami gejala tersebut sama sekali. Nah, penjelasan mengenai menopause dan andropause tadi berdasarkan dua referensi jurnal yang saya gunakan, yaitu yang pertama dari jurnal yang ditulis oleh Hidayatullah dan kawan-kawan pada 2018 yang berjudul Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian andropause pada pria usia 30-50 tahun. Nama jurnalnya Jurnal Kesehatan Masyarakat volume 6 nomor 1. Dan yang referensi kedua yaitu Maita dan kawan-kawan pada tahun 2013 dengan judul Karakteristik Wanita dengan Keluhan Masa Menopause di Wilayah Kerja Puskesmas Rejosari. Nama jurnalnya Jurnal Kesehatan Komunitas volume 2 nomor 3. Sekian pemaparan mengenai siklus hormonal oleh kelompok kami, kelompok 10. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.